Kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada semuanya. Pandanglah kepada Yesus. Bagaimana cara kita memandang pada Yesus hari ini? Mau pandang ke awan terus? Hati-hati ketabrak tiang listrik, saudara. Mau pandang kemana? Hari ini kita memandang Yesus secara terutama adalah dengan melihat firman-Nya. Dan ini yang ingin kita lakukan hari ini. Mari kita membuka dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk meneruskan pembelajaran kita akan kitab Ibrani. Yang kita buka Ibrani pasalnya yang ke-12. Dan kita akan membaca pada hari ini ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dunia kita ini adalah dunia yang terus bergoncang, terus bergejolak. Dan saya yakin anak-anak ya tidak usah sampai terlalu dewasa, pasti sudah mulai merasakan bahwa di dunia ini, dunia yang penuh perubahan, bahkan kadang-kadang perubahan yang besar, ya, suatu goncangan-goncangan. Baik itu secara fisik, secara abstrak, dunia ini dunia yang bergoncang. Kalau kita mau bicara secara fisik, saudara, ya dunia mengalami gempa bumi, berbagai gempa bumi, berbagai kerusakan yang disebabkan gempa bumi yang luar biasa. Indonesia sendiri, tahun 2005 terjadi tsunami, yang katanya adalah gesekan lempeng tektonik, ya, Samudra India dengan Samudra Pasifik, menimbulkan tsunami, 170.000 orang minimal meninggal di Aceh dan daerah sekitar sana. Dan setiap tahun sesudah itu kita membaca tentang berbagai gempa bumi yang hebat-hebat. Nah, yang di Cina, di Sichuan, kemudian di Chili, ya, kemudian di Haiti. Dan banyak di berbagai tempat terjadi gempa bumi, di mana-mana. Dunia kita adalah dunia yang bergoncang. Bukan hanya secara fisik, ya, pergoncangan juga terjadi secara politik, secara ekonomi, secara sosial, di mana-mana. Terjadi peperangan, negara yang tadinya ada menjadi tidak ada, yang tidak ada menjadi ada. Saya masih ingat dulu waktu saya SD masih belajar yang namanya Uni Soviet, Yugoslavia, macam sekarang tidak ada lagi namanya. Uni Soviet, Yugoslavia sudah pecah menjadi negara-negara lain. Negara pun tergoncang, berubah-ubah. Apalagi secara ekonomi, yang tadinya kuat bisa hancur, krisis ekonomi. Indonesia sudah merasakan tahun 98, ya, rupiah yang dari 2.000 jadi 17.000, sekarang 13.000, saudara. Semua pergoncangan terjadi. Secara pribadi, goncangan-goncangan terjadi dalam hidup kita. Ada yang mengalami kedukaan, ada keluarga yang senang, happy, tiba-tiba orang tuanya meninggal, tiba-tiba saudaranya meninggal, tiba-tiba anaknya meninggal. Goncangan-goncangan. Ada yang kena sakit penyakit, ada yang kena krisis. Saudara yang kasih Tuhan. Dan di dalam perikop yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan juga akan menggoncangkan. Tuhan menggoncangkan bumi dan Tuhan akan menggoncangkan langit juga. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh kegoncangan ini, goncang sana, goncang sini, ada satu hal yang indah. Kita belajar bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak bergoncang.
Ada hal-hal yang tidak bergoncang. Nah, ini adalah yang penting untuk kita selidiki. Hal-hal apa yang tidak bergoncang? Kalau semua yang lain bergoncang, apa yang tidak bergoncang? Kalau kita naik bus, kadang-kadang ada pegangan. Ada pegangan. Kalau kita naik pesawat, ada suruh seat belt. Apalagi naik roller coaster, ada pegangan. Kadang-kadang saya naik roller coaster sekarang mungkin karena usia juga ya. Kalau dulu kayaknya free banget, wah senang. Kalau sekarang naik roller coaster, saya bukan takut tingginya. Yang saya kebayang itu yang menahan saya ini bakal copot atau enggak gitu. Ini yang saya pikirin terus. Ya. Apalagi yang udah disuruh menggantung-menggantung, bukan tingginya sih enak malah, seru ya, digoyang-goyang seru. Tapi kepikir terus, yang saya pegang ini copot atau enggak ini? Ya. Ini yang kepikir terus. Kalau kita salah pegang barang, saudara, kalau kita sedang naik pesawat, naik bus, naik roller coaster, apapun itu juga. Kalau Anda salah pegang barang, bukan barang yang tidak bergoncang, melainkan barang yang bisa lepas dan bisa goncang, maka resikonya besar. Oleh karena itu di dunia ini, kita perlu tahu, Alkitab sudah kasih tahu kita, dunia ini akan bergoncang. Dan kita lihat itu di seluruh, ya, di news, di semua, tapi ada yang tidak bergoncang. Ini yang harus kita pegang dengan erat. Apa yang tidak bergoncang, saudara kasih Tuhan? Nah, hari ini saya memberikan judul pada khotbah saya, hal-hal yang tidak tergoncangkan. Hal-hal yang tidak tergoncangkan. Nah, ada 3 hal minimal yang tidak tergoncangkan yang harus kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, yang tidak tergoncangkan adalah Tuhan sendiri. Allah, Tuhan, Yesus Kristus adalah yang tidak tergoncangkan. Dia tidak tergoncangkan, bahkan dia yang menggoncang. Dikatakan di sini, dia yang berfirman dari sorga. Katanya, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Allah pencipta langit dan bumi, dia tidak tergoncangkan. Oh, Alkitab ayat pertama, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Ini berkata, memberitahu kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kekal. Dari dulu sudah ada. Dan kemudian akan ada. Di dalam kitab Wahyu, salah satu titel untuk baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus adalah dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dia adalah Allah yang tidak berubah. Dia tidak tergoncangkan. Salah satu sifatnya adalah tidak berubah, yang disebut sebagai imutabilitas. Imutabilitas Allah. Allah tidak berubah sama sekali. Oh saudara, coba kita buka di dalam Ibrani pasal 1 yang sudah kita lihat di awal-awal dari pembelajaran kita. Ibrani 1 ayat 11 dan 12. Apa yang dikatakan di sini? Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Oh, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Semua akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Dalam kelas Alkitab Ilmu Pengetahuan, saya berkata bahwa dunia kita ini sedang mengalami entropi. Bagi yang belajar sains akan tahu bahwa entropi terus berlanjut. Kita terus menuju kepada keusangan. Makin lama makin buruk, makin usang, makin kacau. Dan Alkitab sudah mengajarkan ini. Tetapi kontrasnya adalah Tuhan sendiri. Ayat 12, seperti jubah engkau akan gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Bergoncang, saudara. Tapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Oh, Tuhan adalah pribadi yang terus konstan. Pribadi yang tidak tergoncangkan di antara semua yang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan, coba kita kembali ke dalam Ibrani pasal 12. Kalau memang Allah adalah yang tidak tergoncangkan, yang pertama kita lihat, apa efeknya bagi kita? Oh, poin satu lagi yang ingin kita lihat mengenai Allah tidak bergoncang. Kalau Allah tidak bergoncang, Allah tidak berubah, maka itu berarti sifat-sifatnya tidak berubah. Dan itu berarti kekudusannya tidak berubah, saudara. Kekudusan Allah tidak berubah dari zaman ke zaman. Sebenarnya, kalau kita masih ingat, kalau jemaat masih ingat, perikop yang baru saja kita baca ini adalah lanjutan dari perikop di atasnya. Dan perikop di atasnya, Paulus sebagai penulis Ibrani sedang mengcompare
betapa baik kondisi kita sekarang di perjanjian baru. Betapa baik berkat yang kita miliki dalam Yesus dibandingkan dengan orang Israel zaman dulu. Karena orang Israel katanya ketika mereka diangkat menjadi bangsa, karena dalam perjanjian lama Tuhan ingin mengajarkan tentang kekudusan Allah dan bahwa Allah yang Maha Kudus tidak bisa didekati oleh manusia yang berdosa, maka Tuhan turun dengan segala kemuliaan kekudusannya di Gunung Sinai. Dan waktu itu orang Israel ketakutan datang ke sana. Mereka datang ke sana dan dilarang keras, katanya, ayo kalian harus kuduskan diri, jangan ada seorang pun yang naik ke atas gunung itu. Kalau ada binatang yang lewat pun harus dilempari batu. Sampai orang Israel kaget dengan betapa kerasnya aturan itu. Binatang yang lewat pun harus dilempar batu, katanya. Dan kemudian ketika Tuhan benar-benar turun dalam awan dan kegelapan, dan dengan api dan dengan kilat, katanya. Dan kemudian mengguntur dengan suaranya, semua orang Israel ketakutan setengah mati. Sampai mereka berkata kepada Musa, Musa, sudah jangan lain kali Tuhan ngomong langsung sama kita. Tetapi engkau sajalah yang ngomong sama Tuhan. Habis itu engkau kasih tahu kepada kami. Itu adalah Tuhan ingin menunjukkan betapa besarnya dia dan betapa kudusnya dia dan betapa manusia yang berdosa tidak bisa datang kepada dia. Karena sudah berdosa. Tetapi kemudian Paulus ajarkan lagi bahwa di dalam perjanjian baru ini Tuhan menyediakan jalan melalui Yesus Kristus. Tabir pemisah antara Allah dengan manusia dibuka, dirobek dari atas ke bawah. Karena Yesus Kristus sudah mengadakan pendamaian. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena dosanya ditanggung oleh Yesus. Karena oleh sebab itu dia disebut sebagai orang yang kudus, yang dianggap tidak berdosa lagi. Hanya itu satu-satunya cara mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dosa nggak bisa kita sembunyiin di balik perbuatan baik karena Tuhan tahu semuanya. Kita bisa sembunyikan dosa kita dengan topeng bagi manusia. Kita bisa sembunyikan dosa kita dengan amal di hadapan manusia. Sehingga kita, oh ini orang yang sangat baik. Lihat dia sumbang panti asuhan. Lihat dia betapa baik sama orang. Ya, di depan manusia itu bisa menutupi dosa-dosa kita yang lain, saudara. Tetapi tidak di hadapan Allah. Betapa banyak pun kita berbuat baik, kita berdosa juga. Betapa banyak pun kita memberikan pada orang, kita ada banyak berdosa juga. Dan walaupun kita bisa menutupinya bagi manusia, kita tidak bisa menutupinya bagi Tuhan. Dan oleh karena itu tidak ada cara lain selain dosa yang ada ini. Bukan lagi ditutupi dengan perbuatan baik dan sebagainya. Tapi ditanggung, ditransfer kepada Yesus Kristus. Karena dia sudah mati. Dia sudah menerima hukumannya bagi kita. Oh saudara, sehingga di dalam perjanjian baru, kalau kita masih ingat perikop di atasnya, dikatakan kita sudah sampai kepada Yerusalem yang sorgawi. Ya, kalau mereka sampai ke Gunung Sinai, kita sampai ke Bukit Sion yang rohani. Kita sampai kepada keselamatan hakikat. Ya, kalau itu masih simbolik, ini kita sudah sampai kepada hakikatnya. Oh luar biasa saudara. Tetapi, kemudian di ayat yang ke-25 ini, yang tadi kita baca. Penulis Ibrani ingin mengingatkan bahwa hey, walaupun kita sudah sampai ke hakikat, walaupun keselamatan sudah disediakan, tetapi Tuhan tidak berubah. Ingat, Allah adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Allah tidak berubah, kekudusannya tetap sama. Bukan berarti bahwa di PL dia kudus, dia tidak bisa menerima orang berdosa. Lalu di PB dia jadi nggak kudus lagi. Dia menurunkan standarnya. Oh tidak demikian. Tuhan tidak menurunkan standarnya. Standar Tuhan tetap sama. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus kudus. Bedanya hanya adalah jalan keselamatan sudah disingkapkan dengan lebih terang. Jalan keselamatan sudah disingkapkan dengan lebih jelas di zaman perjanjian baru ini. Tapi tuntutan Allah tetap sama. Kekudusan Allah tetap sama. Dan di ayat 25 dikatakan, kalau mereka di zaman PL menolak firman Dia yang berbicara dari bumi, dia tidak luput. Apalagi kita hari ini. Apalagi kita. Banyak orang salah berpikir bahwa di zaman PB ini standar Tuhan turun. Oh tidak. Justru sebaliknya, kalau Anda menolak kasih karunia di perjanjian baru, hukuman Anda lebih berat. Karena dikatakan kalau Anda menolak Allah yang berfirman di bumi, tidak luput. Apalagi kalau di zaman sekarang ini kita menolak Allah yang berbicara dari sorga. Karena kita berbicara mengenai kesempatan yang lebih. Tuhan Yesus pernah berkata waktu dia berjalan di atas bumi ini. Ketika dia membuat mukjizat demi mukjizat di kota-kota tempat dia lahir.
di Nazaret, di Betsaida. Dan mereka tetap menolak dia. Dia berkata, celaka kamu, hai Betsaida. Celaka kamu, hai Korazim. Seandainya di Sodom dan Gomora terjadi mukjizat-mukjizat seperti ini, mereka sudah bertobat. Karena apa? Karena orang-orang zaman PB punya kesempatan yang lebih. Sehingga kalau kita menolak kesempatan itu, justru hukuman kita lebih berat, saudara. Karena kekudusan Allah tidak berubah. Allah adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Oh, bahkan dikatakan di ayat 29, suatu peringatan kepada kita. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oh, tidak banyak pendeta hari ini, tidak banyak gembala hari ini mau khotbah ayat ini. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Anda tahu bahwa di dunia sekarang banyak Kristen yang liberal yang berkata nggak usah khotbah neraka lagi. Itu adalah konsep yang ketinggalan zaman katanya. Jangan takut-takutin orang tentang neraka supaya dia menjadi percaya Yesus. Tapi saudara yang kasih Tuhan, bukan kita yang takut-takutin orang. Yesus Kristus sendiri yang takut-takutin. Bukan takut-takutin, memang benar saudara. Dia berkata lebih baik seseorang. Lebih baik seorang cungkil matanya, penggal kakinya, penggal tangannya. Masuk ke dalam hidup daripada dia masuk ke dalam neraka. Dengan semuanya utuh. Oh, berkhotbah tentang neraka hari ini bukanlah hal yang populer. Berkhotbah tentang neraka hari ini bukanlah hal yang dianggap baik, yang dianggap boleh dikhotbahkan. Karena kata, oh terlalu menyinggung orang, terlalu memakai taktik nakut-nakutin orang dan sebagainya. Tidak, saudara. Banyak orang ingin berkhotbah Allah Maha Kasih. Banyak orang ingin berkhotbah Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Oh, itu indah, saya aminkan. Tetapi jangan lupa khotbahkan Ibrani 12 ayat 29. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah adalah Allah yang Maha Kasih, benar. Tapi Allah adalah api yang menghanguskan juga. Kekudusannya tidak berubah. Dia menawarkan kasihnya. Dia menawarkan keselamatan bagi barang siapa yang mau percaya kepadanya. Tetapi dia kasih peringatan. Dia kasih peringatan. Kalau kamu menolak firman dari dia yang berbicara dari sorga, kamu tidak akan luput. Kamu tidak akan luput. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kata Ibrani pasal 10. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini. Allah pribadi yang tidak tergoncangkan. Kekudusannya tetap sama. Dan dia tetap menawarkan keselamatan bagi kita semua. Apalagi saudara yang kasih Tuhan. Oh, Allah yang tidak berubah, bukan saja kekudusannya sama, kedaulatannya juga sama. Kedaulatan dia, kemahakuasaan dia, dari dulu sampai sekarang sama. Dan ini adalah suatu penghiburan bagi kita. Berarti Allah yang kita baca dalam Alkitab, Allah itulah yang sama yang kita sembah hari ini. Dan sebagaimana dia melindungi umatnya, sebagaimana dia menguatkan umatnya, sebagaimana dia melepaskan umatnya, dia akan bersama dengan kita sesuai dengan janjinya. Oh, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita melihat Tuhan menjaga umatnya selama umatnya bersama dengan dia. Di sekolah minggu dewasa jam 9, Anda kalau tidak datang jam 9 Anda rugi, saudara. Ada banyak sekolah minggu yang baik. Sekolah minggu untuk anak, sekolah minggu dewasa yang dipimpin Pak Sento ataupun yang diajar oleh saya, semuanya indah-indah. Anda perlu datang jam 9. Anda jangan hanya datang jam 10. Karena di situ Anda belajar lebih banyak lagi. Dan di kelas saya kita bicara mengenai raja-raja Israel, raja-raja Yehuda. Dan Anda boleh baca dalam sejarah Israel. Selama orang Israel taat sama Tuhan, tidak pernah mereka kalah lawan musuh siapapun juga. Berapa banyak pun orangnya. Tidak pernah mereka kalah. Mereka kalah ketika mereka meninggalkan Tuhan. Nah saudara, kita melihat Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menghancurkan 185.000 pasukan orang Asyur dalam satu malam. Ketika mereka mengolok-ngolok Tuhan. Dan ketika Hizkia datang dengan penuh air mata, membeberkan surat dari Sanherib di hadapan Tuhan. Dan Yesaya berkata kepada Hizkia, jangan takut. Dia telah mengolok-ngolok Tuhan. Dan besoknya 185.000 orang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai Daniel. Ketika orang-orang jahat sekelilingnya membuat aturan yang sangat aneh, bahwa tidak boleh ada orang yang
berdoa selain kepada raja katanya. Aturan yang sangat aneh sekali dan tidak bisa ditangkap sebenarnya kecuali karena mereka tahu bahwa Daniel akan berdoa. Dan mereka tangkap Daniel. Dan mereka seret Daniel dan Darius waktu itu dengan hati sedih harus menaruh Daniel di dalam gua singa. Tetapi singanya menjadi seperti kucing-kucing besar, saudara. Singanya menjadi seperti singa yang kekenyangan, gak bisa makan lagi. Semuanya diem-diem. Dan besoknya Darius datang. Dia tidak tahu ada Daniel lagi atau enggak di sana. Atau tinggal tulang. Dan dengan suara sayu katanya dia berkata, Daniel, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu telah melepaskan kau? Mungkin dia tidak mengharapkan jawaban. Mungkin dia hanya bergumam sendiri. Tetapi mungkin dia kaget setengah mati waktu terdengar suara Daniel menjawab. Ya Tuanku Raja. Allah yang telah aku sembah telah mengirim malaikatnya. Sehingga singa-singa ini tidak ngapa-ngapain saya. Karena aku tidak bersalah di hadapannya dan terhadap engkau juga Tuanku Raja, aku tidak bersalah. Dan Raja langsung berkata, angkat dia. Dan mungkin musuh-musuh Daniel berkata, wah ini main curang apa ini? Jangan-jangan singanya udah dimatiin semua di dalam. Jangan-jangan singanya diikat. Oh, Raja bilang, giliran kalian. Nah, ya. Dan semua yang menjadi musuh Daniel ditangkap. Nah, giliran dimasukin, yang Alkitab mencatat bahwa belum sampai jatuh ke bawah, langsung diterkam. Mungkin malaikat datang, ya, singanya itu dibekap semuanya, disuruh puasa sehari. Daniel jangan dimakan katanya ya. Lalu pas ini datang makanan, dimakan. Ini adalah Allah yang kita sembah. Allah yang kedaulatannya sama. Allah yang berjalan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam api. Oleh karena itu, karena Allah tidak bergoncang, Allah tidak berubah. Jangan meragukan bahwa Allah bisa menolong kita pada hari ini. Jangan meragukan bahwa Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita hari ini. Kalau kita mau bergantung kepadanya, mau meminta kepadanya. Oh saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Allah yang sama ini, Allah telah memberikan peringatan bagi kita. Hei, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja seperti yang pernah aku lakukan. Tapi aku akan menggoncangkan langit juga katanya. Dan saya ingin mengajak kita masuk ke hal kedua yang tidak tergoncangkan. Hal kedua yang tidak tergoncangkan. Yang pertama yang tidak tergoncangkan adalah Allah. Yang kedua yang tidak tergoncangkan adalah firman Allah. Firman Allah, Alkitab adalah yang tidak tergoncangkan di dalam dunia yang penuh dengan goncangan ini. Coba kita buka di dalam Yesaya 40, saudara. Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bunga katanya layu, rumput kering. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tidak tergoncangkan sepanjang zaman. Oh, ada banyak ayat lain. Yang kalau mau kita buka banyak sekali. Ya, kita pelajari dalam bibliologi. Bahwa Allah menjaga firman-Nya. Allah memelihara firman-Nya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini begitu banyak hal. Apa yang akan menjadi pegangan kita? Ketika kita membuat keputusan, apa patokan kita? Apa pegangan kita? Oh, hari ini begitu banyak orang menjadikan uang sebagai patokan dia. Keputusan dia didasarkan pada apa yang bisa memberikan saya lebih banyak uang. Ya, memilih pekerjaan hanya semata-mata berdasarkan yang mana yang memberikan saya lebih banyak uang. Pokoknya semuanya patokannya yang mana yang lebih banyak uang. Dan banyak sekali orang seperti itu hari ini. Orang bilang ujung-ujungnya duit. Jadi keputusan kita dibuat dengan patokan uang. Uang menjadi pegangan. Ada orang yang berpatokan pada hal-hal lain lagi. Ada orang yang berpatokan kepada suara mayoritas. Kalau suara mayoritas begini, ya saya ikut begini. Kalau dunia sudah menjadi begini, saya harus ikut menjadi seperti ini. Sehingga pegangan dia intinya adalah kebanyakan manusia.
Ya. Kebanyakan manusia seperti apa, itulah yang benar. Oh saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal-hal yang sangat bodoh sebenarnya. Alkitab mengatakan itu adalah tindakan yang tidak berhikmat. Anda sedang berpegang pada hal yang akan digoncangkan oleh Tuhan dengan luar biasa hebat. Anda perlu beralih, Anda perlu berpegang pada hal yang tidak tergoncangkan. Hal yang tidak tergoncangkan itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh saudara, jangan tinggalkan Alkitab demi apapun juga. Ada orang yang meninggalkan firman Tuhan demi macam-macam. Ada orang yang meninggalkan firman Tuhan demi sains. Mereka berpendapat bahwa sains sudah mengatasi Alkitab. Ilmu pengetahuan sudah lebih tinggi dari Alkitab. Ya, sehingga Alkitab ini tidak satu zaman lagi. Ya, tidak. Dan banyak orang ateis, banyak orang sekuler mengejek Alkitab. Ngapain hidup kamu sekarang ini berpatokan pada apa yang ditulis 2000 tahun yang lalu, katanya. Orang 2000 tahun yang lalu nggak bakal tahu kita situasi 2016 seperti apa. Tetapi itu berasumsi bahwa Alkitab ini bukan firman Tuhan. Bahwa Alkitab ini hanya tulisan Petrus, seorang nelayan di Galilea. Ya kalau memang benar seperti itu, memang ngapain saya dengerin Petrus nelayan di Galilea, yang nggak pernah lihat komputer, nggak pernah lihat parabola, nggak pernah lihat mobil. Ngapain saya dengerin dia? Pandangan seperti itu berasumsi bahwa ini hanyalah kata-kata Musa, seorang gembala kambing domba 3.500 tahun yang lalu yang lari sana lari sini. Ya buat apa saya dengerin dia kalau begitu? Tetapi kalau Anda percaya bahwa ini adalah firman, bukan hanya Musa, Yeremia, Yosua, Petrus, Paulus, Andreas atau Markus dan sebagainya, tetapi ini adalah firman dari Tuhan. Maka tidak peduli kapanpun ini ditulis, maka firman Tuhan berlaku sampai sekarang. Relevan sampai sekarang. Dan Anda boleh lihat nubuat-nubuat dalam Alkitab digenapi satu demi satu. Banyak orang yang hari ini menentang Alkitab. Tapi tanpa mereka sadar, mereka menggenapi nubuat firman Tuhan. Dengan cara mereka menentang Alkitab, mereka menggenapi firman Tuhan. Karena Alkitab sudah nubuatkan itu. Alkitab nubuatkan bahwa orang akhir zaman akan mengasihi dirinya sendiri. Oh, itu terjadi hari ini. Narsisme meningkat. Ini generasi selfie. Jadi bukan lagi memfoto barang, tapi memfoto diri kita bersama barang. Ini generasi yang mengasihi diri sendiri. Sampai diciptakan alat-alat untuk itu, tongkat narsis katanya. Aneh juga. Anda tahu Narsiskus itu dulu dalam mitologi Yunani. Narsiskus itu katanya seorang yang saking mencintai diri sendiri, wah dia senang sekali. Dia paling suka dirinya sendiri. Jadi suatu hari dia melihat bayangan diri dia sendiri dalam sumur. Akhirnya dia nyemplung ke sana, saudara. Itu legenda tentang satu tokoh yang namanya Narsiskus. Sehingga mencintai diri sendiri disebut narsisme. Tapi banyak orang hari ini malah bangga. Narsis dulu lah katanya. Bangga, mencintai diri sendiri. Apakah Anda ikut dalam tren itu? Ada orang, Alkitab sudah ketinggalan zaman. Sains sudah membuktikan dia salah. Oh saudara, tidak. Sama sekali tidak. Hari ini tidak banyak orang kenal yang namanya Voltaire. Tidak banyak orang kenal namanya Voltaire. Voltaire ini seorang filsuf Prancis. Ya, cuman orang-orang yang belajar filosofi mungkin pernah dengar namanya Voltaire. Ya. Voltaire ini seorang filsuf Prancis. Ya. Cukup terkenal di abad 18. Sekarang udah nggak itu terkenal lagi. Ya. Tapi di abad 18, dia membuat suatu prediksi yang sangat berani. Ya, tahun 1700-an. Dia bilang, Alkitab ini 100 tahun lagi nggak akan ada orang yang baca. Dia bilang. 100 tahun lagi nggak akan ada orang yang baca, kata Voltaire. Karena dia seorang ateis. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mungkin Tuhan dengar kata-kata Voltaire, ya sudah pasti Tuhan dengar sih. Dan Tuhan mungkin sedikit humor. Dan akhirnya Voltaire mati. Voltaire mati dan rumah Voltaire akhirnya dibeli oleh Lembaga Alkitab Jenewa. Dan dari rumah Voltaire, Alkitab dicetak, saudara. Jadi saya yakin ya Tuhan punya sense of humor juga. Ya, dia bilang, ini orang. Ya.
Ini orang bilang Alkitab 100 tahun lagi nggak akan dibaca. Nggak apa-apa, saya pakai rumah dia cetak Alkitab. Ya. Saya pakai rumah dia cetak Alkitab. Sehingga hari ini, ya nggak usah, hanya beberapa puluh tahun setelah Voltaire mati, tulisan-tulisan Voltaire dijual seharga kacang goreng. Ya. Tetapi Alkitab ya, terus dihargai orang. Ya. Jangan meninggalkan Alkitab karena apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kalau Anda bingung, saya katakan Alkitab tidak ada melanggar ilmu pengetahuan satupun. Ilmu pengetahuan yang sejati. Kalau Anda ingin tahu, kita ada kelasnya. Ilmu pengetahuan dan Alkitab. Ada banyak buku-bukunya. Ilmu pengetahuan palsu banyak yang dilanggar. Saudara. Jangan Anda meninggalkan firman Tuhan karena harta duniawi, karena uang. Oh, banyak orang membuat keputusan karena uang, tadi saya katakan. Contoh yang paling jelas dalam Alkitab adalah Lot. Anda ingat cerita Lot? Lot berantem sama Abraham. Padahal bukan Abraham juga yang berantem. Itu adalah berantem anak buahnya malah. Ya. Anak buah Lot sama anak buah Abraham ya, bertengkar soal kambing domba. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu membuat Lot kebakaran jenggot. Dan saudara yang kasih Tuhan, Lot malah pikir, wah gimana nih? Ya. Dan dia bertengkar. Padahal Abraham pada zaman itu adalah tiang penopang dasar kebenaran. Abraham waktu itu adalah penerima janji Tuhan. Dan Lot pasti tahu tentang itu. Lot bersama dengan dia terus. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Mestinya Lot berpikir, saya harus dekat-dekat dengan orang ini. Ini adalah tempat Tuhan menyalurkan berkatnya. Tetapi, karena cekcok masalah domba, cekcok masalah air, akhirnya Abraham bilang, gimana kalau kita pisah? Lot bilang, oke, kita pisahlah daripada kita berantem. Dan Abraham bilang, oke, kamu boleh pilih. Pilihlah kamu mau kemana. Dan Lot dikatakan, dia pandang kanan, pandang kiri, dia lihat yang paling makmur, paling indah adalah lembah Yordan dekat Sodom. Dan dia bilang, saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Dan dia meninggalkan Abraham, tiang penopang dasar kebenaran waktu itu. Dia pindah ke Sodom. Dan suksesnya dia, untuk sebentar sukses dia. Dia menjadi kaya, sangat kaya. Tetapi, apa yang terjadi? Tuhan goncangkan nggak? Oh, Tuhan goncangkan, saudara. Harta itu gampang digoncang. Harta gampang digoncang. Kalau hari ini banyak orang yang ya istilahnya kasih pengarahan finansial katanya. Tanah itu bagus katanya. Tanah itu nggak turun-turun lah katanya. Ya memang tanah nggak turun-turun. Beda lagi. Kalau Anda tanya sama Lot, tanah turun nggak? Ya, bukan turun lagi. Kena hujan api. Dia masuk ke Sodom di situ. Dan akhirnya Tuhan goncang. Tuhan bilang, keluar kamu dari Sodom. Masih nggak mau, ditangkap sama malaikat, ditarik tangannya. Tapi akhirnya istrinya nggak tahan. Dia lihat balik. Dia bukan lihat balik, cuma sekedar lihat balik, saudara. Dia sebenarnya pengen balik. Dan dia menjadi tiang garam. Oh saudara, jangan. Hal-hal materi gampang Tuhan goncangkan. Bahkan bait sucinya pun, bait suci Tuhan pun bisa digoncang ketika umatnya meninggalkan Tuhan. Sehingga Yeremia berkata, kalau kamu tidak bertobat, bait suci akan dibuat menjadi seperti Silo. Sampai orang-orang marah mau bunuh dia. Berani-beraninya kamu bilang, bait suci ini mau dijadikan Silo. Mau dibunuh. Tapi Yeremia bilang, itu kata firman Tuhan. Yerusalem pun bisa dihancurkan. Tidak ada hal yang menetap kecuali firman Tuhan. Jangan meninggalkan firman Tuhan karena mengikuti tren dunia ini. Mengikuti mayoritas dunia ini. Orang bilang apa, kita berlaku apa. Banyak orang, manusia itu makhluk sosial. Dan mencari supaya diterima oleh sebanyak mungkin orang. Hanya orang yang antisosial yang maunya nentang orang terus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang demi firman Tuhan kita harus menentang banyak manusia. Bukan karena suka. Kalau ditanya, kita semuanya maunya damai. Kita maunya
Ngapain sih kita bilang orang salah? Itu kan cari masalah. Ya. Nanti dia benci sama kita. Ya. Nanti dia ya jadi hubungan itu jadi nggak enak. Ya. Ya kita kalau bisa damai, kenapa tidak damai? Ya. Tapi kadang-kadang kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Ya. Dan harus berkata, sorry itu salah. Ya. Sorry saya tidak bisa terima seperti itu. Itu melanggar firman Tuhan. Ya. Dan dunia sekarang ini dilanda oleh LGBT. Sekarang ada gerakan LGBT. Dan di Amerika orang Kristen yang benar-benar fundamental, benar-benar mau berdiri atas firman Tuhan sudah mulai membayar harganya. Ya. Kalau mereka tidak mau terima LGBT, mereka bisa dianiaya. Ya. LGBT tinggal datang ke tempat kamu. Ya. Sudah banyak kejadian. Orang Kristen yang bikin kue pernikahan segala macam. Sengaja datang pasangan LGBT, saya mau bikin kue. Oh ya bagus, yang menikah kamu sama siapa? Oh ini kami berdua, katanya. Hah? Kaget gitu kan? Ya. Dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan. Wah sorry, saya orang Kristen, saya tidak mau membuat kue untuk pernikahan seperti itu. Wah tuntut. Tuntut di pengadilan. Ya. Habis. Ya. 50.000 US dollar. Wah. Ya. Tutup, tokonya tutup. Ya. Toko tutup. Ya. Demi apa? Demi mempertahankan ya, kebenaran. Bagaimana dengan kita? Oh mungkin isu yang kita hadapi berbeda. Apakah kita mau mengikuti tren atau mengikuti firman Tuhan? Ada suatu alasan mengapa zaman kita sekarang ini disebut sebagai zaman postmodernisme. Kalau abad 20 disebut zaman modernisme. Dan modernisme itu intinya adalah rasionalisme. Artinya harus masuk akal katanya. Saya nggak percaya Tuhan karena saya nggak bisa lihat Tuhan. Nah, itu alasan mereka. Rasionalisme, tapi kita masuk ke zaman postmodernisme. Dan apa inti dari postmodernisme? Bukan lagi rasionalisme, tapi relativisme. Jadi kita masuk di zaman relativisme. Jangan kamu klaim punya kamu benar sendiri. Jangan kamu klaim bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Kalau kamu bilang Yesus salah satu juru selamat, semua orang terima kamu. Tapi kalau kamu mau bilang bahwa di luar Yesus semua orang akan masuk neraka, kamu adalah seorang pembenci, kamu adalah seorang radikal, kamu adalah seorang teroris bahkan. Kamu akan dicap seperti itu, karena kita ada di zaman relativisme. Dan sekarang kita punya pilihan, kita mau ikut tren sehingga keabsolutan Alkitab kita jadikan relatif juga. Atau kita mau berkata bahwa semua tren ini akan digoncangkan oleh Tuhan. Dan saya tidak mau waktu Tuhan goncang, saya lagi pegang apa yang lagi bergoncang itu. Saya mau pegang pada apa yang tidak bergoncang. Yaitu firman Tuhan. Ini adalah zamannya orang berkata, jangan menghakimilah katanya. Jangan mengatakan sesuatu yang salah, ataukah kita ikut firman Tuhan yang berkata, nyatakanlah apa yang salah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Yang saya heran dengan orang yang bilang jangan menghakimi, seringkali dia bilang begitu sambil dia menghakimi saya juga gitu. Ya. Kalau misalnya saya menyatakan suatu kebenaran yang mungkin tidak cocok dengan orang lain, lalu dia bilang, kenapa kamu mau benar sendiri? Jangan menghakimi. Nah, waktu dia ngomong begitu, dia sudah menghakimi saya juga, karena dia menghakimi saya sebagai orang yang ingin benar sendiri. Gitu. Jadi sambil dia bilang jangan menghakimi, dia menghakimi saya. Oh, jadi sebenarnya ya, orang yang bilang jangan menghakimi boleh menghakimi. Gitu. Cuman kita yang nggak boleh menghakimi, gitu. Jadi kacau balau sudah kasih Tuhan. Ya. Tetapi kita bilang bahwa Alkitab berkata jangan menghakimi, benar. Jangan menghakimi dengan standar yang salah. Hakimilah dengan adil, Yohanes 7 ayat 24. Ya. Hakimilah jangan dengan munafik. Ya. Tetapi gunakan standar firman Tuhan. Ya. Untuk menentukan, ujilah segala sesuatu. Peganglah yang benar. Peganglah yang baik, saudara. Coba kita kembali ke dalam Ibrani sekarang, saudara. Ibrani, pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12 kita melihat hal ketiga sekarang yang ingin kita bicarakan, yang tidak bergoncang. Allah tidak bergoncang. Firman Allah tidak bergoncang. Dan hal ketiga yang tidak bergoncang, yang disebutkan di ayat yang ke-28. Ada suatu kerajaan yang tidak bergoncang. Kerajaan sorga yang Tuhan siapkan bagi kita
yang tidak akan bergoncang, dikatakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Tadi pagi di grup WA sahabat GBIA, saya ada membaca sekilas, karena kadang-kadang saya nggak bisa baca semua, hanya 1-2 saja yang saya baca di situ. Ada yang berkata, oh kerajaan 1000 tahun itu nggak akan ada, katanya. Itu hanya ini saja, hanya alegori. Oh saudara, banyak orang Kristen berkata demikian. Mereka tidak percaya bahwa ada suatu kerajaan yang telah Tuhan persiapkan bagi kita yang tidak tergoncangkan. Di Daniel pasal 2, setelah Tuhan kasih lihat kerajaan demi kerajaan dunia ini, kepala emas, ya, sampai dengan kaki yang dari besi dan tanah liat. Banyak orang cuma sampai di situ saja, banyak orang lupa bahwa Nebukadnezar bukan cuma lihat satu patung, tapi apa yang terjadi setelah dilihat patung itu? Ada yang ingat saudara? Apa yang terjadi? Banyak orang hanya ingat Nebukadnezar mimpi patung. Tapi Anda baca lagi Daniel pasal 2. Setelah dilihat patung itu dari kepala sampai kaki, katanya terungkitlah sebuah batu besar tanpa tangan manusia yang jatuh menghantam patung itu pada kakinya, dan kemudian batu itu menjadi gunung yang memenuhi seluruh bumi. Dan kemudian waktu dijelaskan oleh Daniel maksudnya apa? Daniel berkata, itulah kerajaan yang Tuhan persiapkan untuk orang-orang kudusnya. Kerajaan yang tidak akan berganti lagi kepada kerajaan yang lain. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena setelah 1000 tahun kerajaan itu di dunia, dia akan berlanjut masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di dalam kekekalan. Ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini adalah kekekalan yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Bagi semua orang yang percaya kepada namanya. Oh saudara, ini adalah kerajaan yang kekal. Dan apa respon kita? Oh, Alkitab kasih tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya kerajaan seperti ini. Dan di Kolose dikatakan bahwa kewarganegaraan kita sebenarnya adalah kewarganegaraan sorga. Maka, coba kita lihat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah nomor 1, kita mengucap syukur. Nomor 1, kita mengucap syukur. Kita harus tahu mengucap syukur. Apapun yang kita lalui sekarang ini, kita bisa mengucap syukur. Kenapa Paulus dan Silas bisa bernyanyi setelah digebukin habis-habisan dan dimasukin dalam penjara? Bukan karena mereka adalah orang yang suka digebukin, tetapi karena mereka, saya punya Tuhan, dan saya pasti masuk surga. Saya punya kerajaan yang menantikan saya. Apapun yang terjadi di dunia ini, ketahuilah, ini bukan rumah kita. Rumah kita di sorga. Dan kalau Anda tidak bisa tersenyum karena itu, maka ada yang salah, saudara. Ada yang salah dengan iman Anda. Mungkin terlalu banyak Anda sudah menanam di dunia ini sehingga Anda tidak mau buru-buru ke sorga. Tapi kalau Anda berkata, ya puji Tuhan, rumah saya di sorga. Dunia ini hanyalah lewat, kita adalah orang musafir. Di dunia ini 70-80 tahun. Nah bagi manusia itu lama memang. Bagi manusia lama. Kadang-kadang ada yang bilang, nggak kerasa ya waktunya ya, lewat ya. Dalam hati tergantung juga sih, karena berasa juga sih. Gitu, ya. Berasa juga. Kadang-kadang saya sama istri, wah nggak kerasa ya Sergi udah 2 tahun ya. Istri saya bilang, ya kerasa juga sih. Kerasa juga ya ngurusinnya segala macam. Wah, ya memang dalam hitungan manusia 70-80 tahun kadang-kadang kerasa, saudara. Tapi nanti kalau sudah dalam kekekalan itu tidak akan terasa karena itu akan sebentar sekali rasanya. Dan kita akan menyesal kalau kita berkata, ngapain saya 70-80 tahun itu waktu saya di dunia ini. Begitu bodoh. Begitu memperhatikan hal-hal yang tergoncangkan. Bukan memperhatikan hal-hal yang tidak tergoncangkan. Mengapa saya begitu bodoh pada waktu itu? Sehingga perhatian saya hanya pada hal-hal yang sementara saja. Memang saat kita sekarang menjalaninya, waktu terasa cukup lama. Cukup lama. Kalau kita dalam kesusahan, rasanya cukup lama. Kalau kita sedang menderita, rasanya cukup lama. Tetapi, kalau kita sudah punya perspektif dalam kekekalan nanti, kita akan berkata, sebenarnya, betapa cepat itu.
seperti uap yang hilang. Dan betapa saya harus sebenarnya memperhatikan hal yang tidak tergoncangkan. Hal yang kedua, saudara, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Kata beribadah di sini dari kata latreuo, sebenarnya diterjemahkan melayani. Anda buka KJV, dia bilang serve. Serve. Kita harus melayani Allah. Kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Di minggu lalu di kebaktian bahasa Inggris, saya sudah sempat cerita. Minggu lalu kan tanggal 6 November. Baru 2 hari setelah demo-demo tanggal 4 itu. Dan tanggal 4 saya ada nonton TV ya, sampai larut malam juga. Ada di WA group segala macam ngomongin soal yang hampir-hampir jadi kerusuhan lah. Saya sempat berpikir ya, wah ini kalau di Indonesia ini situasinya kok makin ini, ya sepertinya seolah-olah anti minoritas, anti Kristen itu tetap kuat ya. Walaupun kita sudah 2016, walaupun sudah 18 tahun dari reformasi, begitu mudahnya sebagian bangsa kita ini disulut dengan sentimen-sentimen anti minoritas, anti Kristen, dengan menggunakan agama. Dan mereka berkatakan, oh kalau non-muslim tidak boleh memimpin yang muslim. Dan saya berpikir, kalau semua orang muslim terima itu, berarti saya sebagai non-muslim di negara ini menjadi warga negara kelas 2, sama saja. Karena mereka mengharapkan saya taat aturan Indonesia, mengharapkan saya bayar pajak ke negara Indonesia, mengharapkan saya berjuang demi Indonesia, baik itu di bidang sekolah mungkin, di bidang sport mungkin, di bidang apa lagi, bahwa saya harus punya nasionalisme. Tapi pada saat yang sama lalu mereka berkata bahwa kamu non-muslim, jadi tidak boleh memimpin yang muslim. Dan sedikit banyak seolah-olah nasionalisme saya sedikit mati sedikit di situ. Berkata, kalau saya mau berjuang untuk negara yang seperti ini, ya apa manfaatnya bagi saya kalau saya dianggap sebagai warga negara kelas 2 karena kepercayaan saya, karena iman saya. Dan di situ lalu saya melihat ke dalam Alkitab. Oh, pantaslah di dalam Alkitab dikatakan bahwa warga negara kita bukanlah di dunia ini, tapi warga negara kita di sorga. Oleh karena itu hidup saya, walaupun saya akan tetap cinta Indonesia, tapi dalam hidup saya ini, saya harus jauh lebih cinta sorga daripada Indonesia. Karena saya pikir, mau lari kemana? Saya mau lari ke Amerika. Di Amerika juga mulai dianiaya. Saya mau lari ke Cina. Oh, di Cina, Xi Jinping lebih ini lagi. Sekarang gereja-gereja ditutup di sana. Jadi di dunia ini nggak ada negara yang bisa menjadi benteng bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Yang dimana kita bisa, jadi sambil kita mulai merasa benar-benar di dunia ini kita musafir. Benar-benar kita musafir. Dan oleh karena itu kalau saya mau berjuang di dunia ini, saya bukan berjuang demi negara duniawi lagi. Semua perjuangan saya adalah demi sorga. Dia raja saya yang sesungguhnya. Saya akan berjuang demi sorga. Beribadah. Melayani Tuhan. Taruh hartamu di sorga. Taruh hartamu di sorga. Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Karena di bumi akan digoncang. Satu kali lagi Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Langit juga akan kugoncangkan. Dan kita membaca di dalam kitab Wahyu dan lain sebagainya. Oh saudara, apa yang Anda pegang sekarang? Apakah Anda berpegang pada hal yang bisa digoncangkan? Atau pada hal yang tidak digoncangkan? Ingat, kita ini seperti para jurid Kristus. Ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita pegang yang tidak tergoncangkan. Kita ingat selalu bahwa ada yang menanti kita di sorga nanti.
Itu rumah kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau berjuang di bumi ini, mari kita berjuang demi Tuhan. Ya, itu nomor satu. Mari kita berdoa.